Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ya Putra dan Roh Kudus, hadirlah di sini bersama kami. Dampingilah kami dalam mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan sabdamu yang hari ini disampaikan oleh Putramu Yesus untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mencintai sesama dengan sebaik mungkin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami memahami keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dan berbahagia dalam Kristus, pada tanggal 4 Juni hari Kamis 2020 ini, kita diajak untuk merenungkan, untuk menyelami, memahami, tapi juga terlebih mempraktekkan perintah, commandment, dan inti dari semua ajaran Yesus, semua peraturan-peraturan dan kitab suci, yaitu mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh diri kita, dengan seluruhnya, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Itulah yang Yesus sampaikan sebagai perintah utama. Ya. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya tidak akan berpanjang lebar tentang hal tersebut ini. Dan kita semua tahu tentang hal tersebut. Tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Dan kita sadar, kita mengerti, kita faham hal tersebut. Tetapi harus jujur kita katakan, bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Dan bukanlah sesuatu yang yang secara otomatis kita jalankan, kita lakukan. Poinnya mungkin bukan cinta itu sendiri, tetapi dengan sepenuh hati dulu. Dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh totalitas diri kita. Kenapa kita tidak mampu dan tidak bisa atau susah dengan kata sifat ini, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh pikiran, dengan sepenuh perasaan. Ya. Dan juga terhadap sesama yang menjadi syarat ketika kita mencintai Allah harus diwujudkan dengan cinta kepada sesama. Dan kita tahu mencintai sesama tidak lebih mudah, tidak lebih gampang. Terutama kalau itu bertentangan dengan prinsip, sifat, sikap yang kita miliki. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana supaya perintah yang dua tapi satu ini, satu kesatuan ini menjadi sesuatu yang mengilhami, yang mendorong, yang menguatkan, yang membuat kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesadaran. Ya. Satu hal yang mungkin harus kita renungkan, ketidakbisaan dan ketidakmampuan kita melakukan dua hal dalam satu paket ini karena kita kurang mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup. Ketika orang mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup, maka otomatis gerakan itu akan menyemangati seseorang. Ketika Bunda Teresa mulai terpanggil untuk mewujudkan cita-citanya, sebagai seorang guru, dia berjalan dari biaranya ke sekolahan dengan menaik kereta api. Setiap hari ia menemukan orang-orang yang tergeletak di pinggir jalan, orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang terpapar, ya, yang tak ada seorang pun yang memperhatikan orang-orang kecil dari yang terkecil ini. Dan itu berlangsung bertahun-tahun.
Tapi ada satu saat tertentu di mana hatinya seperti tertangkap oleh Yesus. Ketika dia melihat itulah orang-orang yang mau mati itu. Itulah aku. Sabda Yesus bergaung dalam hatinya. Dan membuat dia terjadi discernment. Terus bertanya-tanya, betulkah ini, dan seterusnya. Mulai masuk di dalam pemahaman akan sabda itu. Itulah aku. Merekalah aku. Yang mau mati, ya orang yang termiskin dari yang miskin. Yang tidak punya apa-apa, yang ditolak, dibuang, disingkirkan. Membutuhkan waktu yang cukup lama ketika dia harus mengambil keputusan keluar dari biara. Lalu dia mulai dengan yang kecil, yang sederhana. Menampung orang-orang yang mau mati di tempat yang layak sebagai manusia. Terus dilakukan dengan penuh keyakinan. Jadi antara cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, jadi ada suatu pengalaman realitas konkret di mana sabda itu berbicara, mengena, meresap dalam batinnya dan membuat dia terbakar, katakanlah seperti itu. Jadi kedua hal, dan terjadilah apa yang sampai sekarang dilakukan. Jadi ilham itu, inspirasi itu menancap dalam dirinya. Demikian juga orang-orang kudus, banyak orang-orang kudus yang bersikap demikian sama seperti Santo Ignatius juga demikian. Dia rindu untuk menjadi ksatria besar dalam kerajaan itu. Tapi ketika kakinya terkena bom, meriam, dan berada di rumah sakit, terjadi suatu transformasi, inner transformation. Jadi ini Roh Kudus harus mengubah batin kita, mengubah dari dalam. Tidak cukup dari luar, tidak cukup eksternal, tidak cukup hardware, harus software dalam batin. Dan terjadilah ketika kemudian Mbak Yunya memberikan kepadanya kisah tentang para santo santa, dibacanya. Lalu terjadi klik. Inilah ksatria yang ulung. Inilah ksatria Yesus Kristus. Inilah. Dan ketika itulah mulai bergejolak, membara dalam hati dan mulai mengenal Kristus, mencari Kristus, menemukan Kristus, bersatu dengan Kristus. Lalu terjadilah radikalisme di dalam penghayatan akan Yesus, tetapi penghayatan akan karya-karya frontier di depan, ya, pahlawan seperti tentara. Dan itulah serikat Yesus. Demikian juga dengan juga orang Santa Teresa Avila. Ya, ketika dia mengalami hampir mati dan disembuhkan menurutnya oleh Santo Yosef, terjadi inner transformation. Jadi bagaimana kita supaya bisa mengalami inner transformation? Ya. Bagaimana supaya kita terjadi suatu panggilan yang dalam, ya, bahwa harus demikian. Seorang pengkhotbah ulung di zaman ini yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, Ravi Zacharias. Dia mengalami pertobatan justru ketika dia berada di rumah sakit. Waktu itu masih muda, masih kecil, dan hampir mati. Ya, bahkan sebetulnya dia adalah karena pergulatan batin yang mendalam sehingga terasanya hampir mati. Tiba-tiba ada seorang pendeta membawa kitab suci, lalu mau diberikan kepada anak itu. Tapi ibunya bilang, nggak bisa. Nggak boleh dikunjungi oleh siapapun. Nggak boleh dikunjungi siapapun. Akhirnya pendeta itu maksa-maksa, ini yang penting untuknya. Ya, kalau tidak boleh, akhirnya kitab suci itu diberikan kepada ibunya, lalu dibaca Injil Yohanes bab 19. Disitulah 5 hari kemudian dia sembuh. Disitulah Tuhan memakainya. Dan dia menjadi seorang pengkhotbah yang ulung, yang luar biasa. Dengan pencerahan, ungkapan yang sangat cocok untuk zaman ini. Saudara, saya yakin setiap dari kita dipilih Tuhan. Dipakai Tuhan untuk suatu misi yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita.
Saya yakin pasti. Coba Anda perhatikan, dan itu diberikan bukan hanya kepada orang-orang hebat, orang pintar, orang apa, tapi coba lihat. Para rasul itu adalah nelayan biasa, orang kampung, orang yang nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan memilih Bunda Maria dan nabi-nabi, semua orang-orang kecil, orang yang nggak biasa. Jadi ketika Tuhan memilih, kita jangan salah underestimate, jadi meremehkan. Siapa saja dipakai Tuhan, asalkan kita belajar untuk mengamati, mencermati, noticing terhadap mungkin jamahan Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Apa saja realitas Tuhan bicara kepada kita lewat apa? Lewat pengalaman sehari-hari, lewat orang lain ya, sekitar kita, lewat istri, lewat suami, lewat teman, tetangga, lewat kenyataan sehari-hari yang kita concern ya. Juga mungkin lewat video ini Anda tersentuh, terjamah, terjadi pergulatan batin kita, pergulatan batin Anda dan saya. Tuhan mau apa dengan aku? Puaskah aku dengan kenyataan yang sedang kuhadapi, atau gelisah atau cemas yang sebetulnya kita punya, tapi kita nggak pedulikan. Kecemasan, kerinduan itu adalah kecemasan itu kerinduan yang dalam untuk mendapatkan jawaban kepenuhan atas segala kekurangan, keterbatasan kita di dalam Tuhan. Kedamaian tidak terjadi pada tempat, pada orang, ya, tetapi pada Allah, pribadi Allah. Kita bisa bersandar pada A, B, dan C, tapi itu semua akan hilang. Karena itulah saudaraku yang terkasih, mari, perintah Yesus ini tidak perlu kita perdebatkan. Ini perintah, ya, nggak perlu dipertanyakan, ini perintah. Jadi perintah hanya bisa dijalankan dengan dua hal itu. Jadi kalau kita mau selamat, itulah salib. Vertikal kepada Tuhan dan horizontal. Sejauh mana ketekunan, kesungguhan, totalitas kita yang harus menjawab. Dan untuk itu, maka kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa dengan hidupku? Tanyalah. Ya. Ada seorang misionaris dari orang Indonesia, tetapi dua-duanya studi di Amerika, lulusan dari universitas terkenal, mungkin Berkeley, saya lupa persisnya. Ya, kedua-duanya mulai tersentuh terjamah oleh Tuhan dengan pertanyaan sederhana, Tuhan, Engkau mau apa dengan aku? Lalu apa yang mereka lakukan berdua? Ya, mereka pergi ke sana kemari, akhirnya mereka bilang berpuasa. Ketika itu muncul berpuasa. Lalu apa yang terdengar? Pergi ke Indonesia. Dan orang itu bukan hanya pergi ke Indonesia, lalu tanya sana sini, dia pergi ke Kalimantan. Masuk ke pedalaman, di mana animisme dan segala macam ada di sana. Bertahun-tahun dia di sana bergulat dengan berbagai macam kuasa-kuasa dan segala macam. Akhirnya dia menjadi misionaris di sana, ya, sungguh-sungguh menobatkan banyak orang, melawan segala kuasa-kuasa kegelapan di sana dengan kekuatan. Dia mengenal akhirnya Elia dengan Nabi Elia yang melawan Baal. Lalu ketika Elia berperang melawan nabi-nabi palsu, api dari surga datang untuk menghanguskan korban itu. Api itu adalah Roh Kudus, membakar hati kita. Saudara, mari kita lanjutkan, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mungkin Anda yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama, sabda Allah tidak boleh terbelenggu. Saatnya kita harus mewartakan sabda Allah. Dengan sungguh-sungguh masuk, menyelami, melihat, noticing, mengamati, dan membaca sabda Allah. Kitab suci Anda baca. Kerinduan tanda orang sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus adalah rindu membaca kitab suci. Rindu untuk mencari, menemukan apa yang terbaik dari Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Semoga Anda semakin mencintai sabda Allah, semakin dibuka halangan-halangan untuk mengerti keselamatan itu seperti apa, dan membawanya, mewartakan kepada orang lain dimanapun Anda berada. Dengan penuh keyakinan sabda Allah tidak boleh terbelenggu. Andalah yang menjadi misionaris, Andalah menjadi pewarta. Karena itu rema yang saya anjurkan kepada Anda hari ini, ya Roh Kudus, kuatkan cintaku pada Allah dan sesama. Sekali lagi, ya Roh Kudus, kuatkanlah cintaku pada Allah dan sesama.
Ya Roh Kudus, kuatkanlah cintaku pada Allah dan sesama. Ya Roh Kudus, kuatkanlah cintaku pada Allah dan sesama. Ulangi terus-menerus setiap hari. 1 kali putaran rosario bisa 2 kali sambil meresap, dan meresap. Dan akhirnya hati Anda terbakar oleh Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan sabda firman bukan dari mulutku hamba-Mu ini, tapi mulut-Mu sendiri. Semoga banyak orang terbakar hatinya untuk mewartakan dengan berani kepada siapapun juga, terutama para ibu, para wanita, untuk tidak takut mewartakan kabar gembira Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah dan sembuhkanlah mereka-mereka yang hari ini sakit dan terluka karena 1-2 hal. Berkat-Mu ya Bapa, mengalir dalam diri anak-Mu dengan darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.